Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jabbaril azim alladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtidaa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, fattaqullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sidang jamaah yang sengaja kita hadir ke tempat ini, ya kurang-kurangnya semoga Allah mengampuni, lebihnya karena tidak ada waktu yang tercecer. Hatta untuk tidur pun tidak diberi kesempatan, ngantuk pun dilawan untuk mendapati kemuliaan. Bukan dari khatibnya, tapi dari waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau ada ilmu, ya insya Allah itu jadi hidayah dari Allah, bukan dari ustadznya. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, boleh khatib berasumsi bahwa kita telah berkurban kemarin. Testimoni yang paling sederhana namanya Pak Kadi. Hari-harinya memotong rumput dan merapihkan bunga-bunga yang ada di sekitar Masjid Ar-Riyad. Subhanallah. Tiap tahun dengan gaji yang tidak sampai 1 juta, tapi setiap tahun dia bisa menunaikan kurban. Subhanallah. 2 pekan sebelum masuk Zulhizzah ngobrol, ya kalau ada uang 10 juta di rekening, keluarkan. Dia katakan, kenapa mesti 10 juta Pak Ustadz? Saya kalau ada 5 juta, saya keluarkan. Saya kaget. Tapi kemudian menjadi tambah yakin. Karena dia menjawab dengan keyakinan, ini kan akan dikembalikan. Kalau kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya dikembalikan, tapi kemudian generasi sesudahnya disiapkan menjadi generasi Nabi. Dan kemudian apa yang dilakukannya dijadikan sejarah, sehingga bukan sekedar amal jariah, layaknya sungai yang mengalir bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tapi seperti lautan tanpa batas. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, asumsi kita telah berkurban, terima sebagai sebuah doa. Terus apa yang harus kita dapatkan? Saya katakan harus karena janji Allah. Janji Allah. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Jangankan kurban, berinfak pasti kembali untuk dirinya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Tidak ada yang dikurangi dari yang dikeluarkan oleh seseorang karena keimanan, kecuali Allah mengembalikannya. Dan cara kembalinya lebih indah. Cara kembalinya lebih indah. Kita lihat refleksi kurban. Ketika Nabiullah Ibrahim yang begitu dramatis peristiwanya disejarahkan, berpuluh, beratus, bahkan beribu tahun diceritakan kembali dalam Quran untuk Rasul dan umatnya. Subhanallah. 1, ya, jaminan bagi orang yang berkurban dengan keyakinan sebagai tarikan napas keimanan, ya, generasinya dijaga oleh Allah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam
Ismail, Qusay, Kinana, Huzaimah, Mudrika, terus begitu panjang. Abdul Muthalib, Abdullah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang asli. Titik spermatozoidnya tidak dihilangkan, keturunannya tidak dihilangkan. Masya Allah, dijaga. Artinya apa? Keturunan kita tidak jadi nabi, tapi insya Allah Allah akan jaga. Cara penjagaan masa depan yang dipenuhi dengan ruang-ruang yang sangat berat hari ini, bahkan apalagi ke depan bagi anak cucu. Tapi Allah jamin. Sebagaimana dijaminnya kita hari ini sampai ke tempat ini, sebenarnya boleh dikatakan itu karena asbab dari kedermawanannya kakek atau bapak kita, sehingga kita bisa sampai ke tempat ini. Jangan kita katakan kebetulan kita sadar, tidak. Ada pemeliharaan Allah terhadap kebiasaan baiknya. Dermawan, dijaga oleh Allah. Ini refleksi yang paling sederhana. Sehingga kalau kita memetakan diri kita, masa depan anak kita, masa depan cucu kita, oke, secara lahiriah kita sekolahkan, tapi lebih daripada itu, yang menjaga dari ruang fitnah. Wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah yang jaga generasi orang-orang yang suka memberi. Inilah peradaban paling tua sesungguhnya, peradaban memberi. Karena generasi yang dihadirkannya adalah generasi yang dijaga oleh Allah. Hadis untuk menguatkan ini, attaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Apa itu as-suha? Kikir. Orang Kuningan bilang medit. Ya. Akan terjadi generasi yang memerlukan pengorbanan besar, bahkan boleh jadi terjadi degradasi moral. Na'udzubillah min dzalik. Hancurlah keluarga. Siapa ya Rasulullah? Mereka yang ketika berumah tangga, mereka adalah termasuk orang yang kikir. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah mengatakan, takutlah kamu bergaul dalam rumah tangga bersama dengan orang yang kikir, entah itu suaminya atau istrinya. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Seperti itu generasi yang hancur pada masa yang lalu. Karena mereka memelihara hitungan bilangan untuk mengeluarkannya adalah sebuah kerugian. Karena yang dihitung adalah sisa. Ini generasi. 2. Wa anfiqu khairul li anfusikum. Apa anfusikum ketika kita memberi apalagi berkorban? Sehat. Hari ini kita sehat, belum terlalu memerlukan wacana untuk menjaga kesehatan. Ada daya tahan tubuh, ada usia muda. Tapi rentannya usia tua seolah-olah digambarkan dengan sakit. Jaga dengan infak. Insya Allah. Satu hari menjelang Zulhizzah, bertemu dengan seorang bapak, jalannya tegap. Sebenarnya banyak yang usia seperti itu. Yang menarik, jalannya tegap. Namanya Pak Ii, 93 tahun. Pak, bolehkah kita tahu sehingga masih bisa bergerak? Dia bilang, 1 hari saya tidak pernah kurang jalan 1 jam. 93 tahun. Saya bilang, yang begitu banyak Pak, masih ada yang Bapak sembunyikan. Saya tidak pernah menyimpan uang, kecuali saya merencanakan untuk memberi. Masya Allah. Sehat. Mahal kan harganya kesehatan. Usia masih muda, tapi menopause dini.
Kecewa suami. Usia masih muda, tapi kena diabetes. Insulin tidak bisa keluar menggerakkan energi tubuh tertentu. Ya, lahiriah bisa dijaga dengan obat. Tapi yakini, infak adalah solusi. Infak adalah solusi. In tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. Keluarkan, sungguh Allah akan memeliharamu. Bahkan Allah akan melipat gandakan apa yang kamu keluarkan, dan Allah mengampuni dosamu, dan Allah mengembalikan tubuhmu. Subhanallah. Disinilah pentingnya keyakinan. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, mengapa dia begitu yakin? Karena dia menemukan sebab dari kehidupan. Dia menemukan sebab. Seorang dokter yang hebat bukan karena obatnya, karena dia tahu sebab. Sehingga bertemu dengan akibat yang menyertai kesembuhan. Anak STM baru masuk, tapi dia sudah tahu sebab kenapa sedan ini kemudian berhenti. Dalam waktu tidak terlalu lama, dia pun bisa menyambungkan yang perlu disambungkannya. Dengan ilmu yang menyertainya, tidak sampai 1 jam mobil tua itu bisa berjalan. Ini mobil yang sudah relatif segala-galanya lengkap, kata orang mahal, dikorek oleh sopirnya sendiri, tapi dia tidak tahu sebab. 1 hari tidak hidup, 2 hari tidak hidup, karena dia tidak tahu di mana sebab yang menghadirkan kemudian mobil ini mogok. Nabiullah Ibrahim menemukan sebab dari kehidupan ini. Nabiullah Ibrahim bukan pengetahuan yang menyertai keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Toh sebelumnya dia bertemu dengan matahari, bertemu dengan bintang, bertemu dengan bulan. Tapi kemudian dia tidak menemukan kalau itu adalah sebab dari kehidupan. Ya, Masya Allah. Oleh karenanya, ketika kemudian diri kita ada ruhaninya dan dia sakit, tubuh ini sakit karena tidak keluar keringatnya, tidak keluar air kencingnya, tidak keluar air matanya. Bagaimana pula dengan ruhani yang tidak keluar infaknya, yang tidak keluar zakatnya, apalagi berkurban? Apa boleh buat sehat tubuhnya, tapi sakit jiwanya, tertatih rumah tangganya hidup tanpa berkah. Banyak dana tapi rizkinya berat, selalu berujung dengan lubang yang lebih besar dibandingkan dengan penghasilannya. Kenapa kita tidak termasuk? Ya karena kita termasuk orang yang dermawan, kita termasuk orang yang berkurban. Cuman kemudian kita tidak dinampakkan kalau itu sebenarnya sebab dari akibat kehadiran kita ini. Kita tidak lihat. Tapi kalau kita lihat ayat, Masya Allah, cinta rumah tangga. Bagaimana Nabiullah Ibrahim yang istrinya Siti Sarah lebih cantik, lebih gemulai, lebih indah dibandingkan dengan Siti Hajar. Tapi demi cinta, justru hadirnya Nabiullah Ismail duluan sebelum Nabi Ishak. Subhanallah. Ada apa di wajah Siti Hajar yang tidak lebih menarik dibandingkan dengan Siti Sarah? Ada kedermawanan. Yang berkorban bukan hanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang paling berat berkorban sebenarnya Nabiullah Ismail yang mau dipotong. Dia menjadi objek dari pemotongan. Siapa bilang Siti Hajar tidak berkorban? Menyerahkan anak yang baru saja kemudian dinikmatinya sebagai anak kecil remaja yang sangat cerdas dan ganteng, harus diserahkan, dan dia menyaksikan kemudian pemotongan itu. Nabiullah Ismail jauh lebih dahsyat karena dia yang dipotong. Tapi kenapa kemudian ketiganya kompak? Ketiganya kompak berkorban. Maka hadirlah kemudian energi yang menjadikan lautan cinta. Mau perbaiki rumah tangga, perbaiki kurbannya, perbaiki infaknya, perbaiki zakatnya. Bukan perbaiki kacamata ganteng
dan sehat alat vitalnya, bukan obat kuat yang diperlukan. Keluarkan, keluarkan, dan keluarkan. Hari ini peradaban semua mengambil. Ya bagaimana tidak hancur? Pejabatnya mengambil, orang solehnya tanda kutip juga mengambil. Kalau peradaban semua mau mengambil, apa yang terjadi? Ya tinggal menunggu kehancuran. Rumahnya besar, dindingnya kuat, tapi cintanya rapuh. 47,21% untuk 1 semester terjadi perceraian. Ya kalau usianya sudah 10 tahun, 20 tahun. Ini baru usia pernikahan. Di bawah 10 tahun, angka ini. Statistik non-parametrik. Sudah menggambarkan kondisi hari ini. Artinya apa? 50% keluarga tanpa cinta. Adapun dia masih bersatu semata-mata karena dia kesulitan untuk mencari yang lain. Masya Allah. Kembalikan energi kurban sebagaimana Nabiullah Ibrahim mendapati kekuatan cinta dengan Siti Hajar dan menghasilkan Ismail. Isma artinya mendengar, El artinya Tuhan, itu bahasa Ibrani. Lama ditunggu, dari Siti Hajar tidak dapat, dari Siti Sarah tidak dapat, dari Siti Hajar belum ada bayang-bayang. Masya Allah. Begitu hadir diberi nama Ismail. Masya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahu akbar ya Allah ya. Nantika ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Kepada Allah kewajiban kita meningkatkan terus rasa syukur. Ya, karena kalau bertumpu dengan kekurangan, mobil baru pun kurang karena berbeda dengan punya orang. Itu kalau pikirannya kurang. Ya. Bahkan makanan yang sedang dikunyah, kalau dibayangkan makanan yang lebih enak dan dia tidak mensyukurinya, sedang dikunyah, maka kunyahan berikutnya terbuang semua nikmat. Belum lagi ketemu dengan makanan, belum bertemu dengan orang tua, belum bertemu dengan yang kita cintai, tapi pikiran kita bersyukur jauh sebelum datangnya nikmat, kita sudah bisa mensyukurinya. Kekuatan energi sinapsis otak untuk tersambung pada anak-anak bukan semata-mata pelajarannya, tapi memprospek besok kamu jadi orang, besok kamu pintar. Padahal 24 jam, maka tidurnya bukan hanya nyenyak, bermimpi yang nikmat, tersambung sinapsis otak, boleh jadi dia jenius karena penghargaan dan perhatian seorang ibu dan bapak kepada anaknya sebelum tidur. Ilmiah, karena sel glial hidup ketika dia tertidur lelap dan menggembirakan. Banyak yang beser, banyak yang berteriak, banyak seperti orang ngelantur dan ngigau, bukan karena tempat tidurnya tidak ber-AC, tapi kemudian memori yang ada di pikirannya yang tersimpan dan terekam oleh otak bawah sadar sesuatu yang menegangkan. Mungkin pelototnya ibunya, atau mungkin gertaknya bapak, atau setidak-tidaknya sebelum tidur dia menonton film-film yang horor.
maka kemudian menjadi mimpi yang jelek. Ya subhanallah. Semoga kita semua yang telah berkurban atau kemudian akan mengisi celengan yang lewat, jauh sebelum celengan datang kita sudah berpikir memberi. Sahabat Rasulullah SAW paling miskin, ngasah terus. Istrinya bertanya, loh bagaimana bisa? Bukankah kita tidak punya unta? Bukankah kita tidak punya kambing? Kenapa engkau mengasah? Apa gerangan yang mau kau korbankan? Besok banyak daging yang akan dialamatkan ke rumah kita. 1 bulan ini saya sudah mengumpulkan kayu bakar. Dan besok saya asah ini untuk apa? Kita potong daging yang datang. Kemudian kau masak. Semua orang yang lewat kita kasih makan. Orang miskin pikirannya bukan mengambil daging, masak daging untuk orang bisa kemudian makan dengan daging yang dimasaknya. Pikiran besar seperti ini Allah tawarkan. Namanya Sa'ad al-Ansori. Jauh sebelum meninggal dunia, Rasulullah sudah memberitakan dia masuk surga dari pintu sedekah. Orang paling miskin di Madinah. Kita bermunajat kepada Allah agar Allah menghindarkan kita ya dari sifat kekikiran yang sangat manusiawi. Logika ilmiahnya kena karena mengeluarkan sama dengan mengurangi pendapatan. Kita berdoa kepada Allah agar kita menikmati keyakinan yang dikeluarkan. Itulah yang menjadi berkah, cinta, kebaikan dan penjagaan sehat kita dan penjagaan generasi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik fi hadzal jum'at yaumul mubarak. Ya Allah, rahmati dan bukakan pintu-pintu pendengaran kami ya Allah. Dermawankan kami dan dermawankan keluarga kami sebagaimana dermawannya nenek, kakek dan ibu-ibu kami. Jaga kami ya Allah dari rizki yang kemudian kau akan berikan kepada kami pemeliharaan. Jangan biarkan kami punya rumah tanpa berkahmu. Jangan biarkan kami punya rizki tapi kau tidak merahmatinya. Jauhkan kami dari penyakit yang menjadi fitnah bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah.